Jadi kalau bangsa ini diteruskan sistem yang seperti ini, saya bilang Indonesia bisa bubar. Kalau Presiden SBY nggak mau dekret, rakyat semua harus mengepung istana, paksa itu DPR, MPR, Presiden harus kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Inilah jalan keluar. Atau revolusi damai, jangan anarkis. Dan revolusi jadikan tetap 1.000 setiap dolar. Kalau orang mengatakan kalau dolarnya 1.000, dia bilang ekspor kita rugi. Yang rugi apa? Sejak mulai pertambangan kebun sawit yang diceritakan barang diekspor itu kan orang asing semua yang punya menumpang lokasi di Indonesia. Nggak ada ruginya. Di dolar dikembalikan 1.000 per dolar, artinya utang negara tetap 10%. Bisa lunas. Bangun Indonesia ini dulu. Tatap Indonesia ke depan. Jangan saling menyalahkan. Jadi saya di sini bukan menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya mengingatkan kalau lupa, memberitahu kalau tidak tahu Pancasila itu apa. Jadi kalau mau jelas bisa buka di website saya www.pancasila.kpp.org. Itu bisa di print, bisa dibuka. Tapi kalau salah gunakan tanggung jawab sendiri, sama tanggung jawab. Jadi buka, print apa adanya, silakan, boleh dipakai. Jadi demikianlah gambaran dari saya. Nama saya Uyung, Ketua Nasional Komisi Penjaminan dan Pemurnian Pancasila. Kalau orang nanya KP3 ini sedikit, KP3 ini butuh kualitas bukan kuantitas. Kalau kuantitas saya bikin partai aja, jadi butuh kualitas. Jadi para orang kalau jenderal yang di Jakarta itu kenapa dia nggak mau dicalonin jadi wakil presiden segala macam, nah dia itu tahu kalau pemilihan langsung itu merusak Pancasila. Merusak Pancasila sama yang menghancurkan fondasi negara. Ini membahayakan negara. Jadi saya hanya berdoa mudah-mudahan pemimpin dengar supaya berubah ke arah yang lebih baik, supaya rakyat menghargai pemimpin mencintai rakyatnya. Inilah tujuan Komisi Penjaminan dan Pemurnian Pancasila. Kalau untuk menyeleksi pemimpin yang orang sebenarnya, mana yang orang-orangan yang cerita zaman Abino sepasang manusia dan 76 pasang hewan semuanya jadi manusia. Kami tahu mana yang manusia kebenaran, mana yang bentuknya doang manusia, naruhinya hewan. Jadi manusia sebenarnya harus memimpin. Tujuan kami itulah meneruskan perjuangan leluhur untuk menjadikan Pancasila sebagai mercusuar dunia, menjadikan Indonesia negara bagi semua umat, menjadikan pemimpinnya pemimpin dari semua umat. Ini tujuan yang sebenarnya. Jadi apa yang saya katakan itu semua itu ada dasarnya, bukan asal ngomong. Jadi kenapa manusia tidak akan menemukan Tuhan sampai kiamat, karena Tuhan bukan makhluk. Karena Nabi Muhammad mengatakan aman tu rabbi bi rabbi. Mengenal aku akan Tuhan dengan Tuhan. Menemukan aku akan Tuhan dengan Tuhan itu tahu. Jadi kalau bicara sendiri itu kalau bicara makrifat sudah tahu sendiri tidak ada yang lain. Kalau saya orang sendiri, nah itu namanya orang sendirian. Beda dengan sendiri. Diri itu hanya satu. Jadi apa yang saya katakan ini yang sebenarnya kalau umat beragama Islam untuk mencapai Islam, Islam itu dicapai selamat tujuan bukan jalan. Kalau agama itu ajaran untuk dipelajari atau jalan untuk dijalani menuju tujuannya. Itu selamat bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan kepada bahasa Arab, arti selamat itu adalah Islam.
Jadi mohon maaf aja kalau saya terlalu lantang. Ya saya karena patuh pada ajaran Nabi, karena patuh kepada perintah Tuhan, tolaklah kezaliman di sekitar kamu karena kamu saya beri akal kata Tuhan. Jadi saya bilang ini sistem yang berubah ini, kegagalan pemerintah ini karena kegagalan sistemnya tidak benar, sistemnya berubah. Ya kalau ada yang sistemnya nggak benar ya lainnya jangan jadi dibawa ke neraka gitu loh. Cukup sendiri aja ke neraka, bisa bawa aja. Tapi kalau tahu itu salah, ya diubah. Ya kalau nggak tahu, mencari tahu bagaimana supaya tahu.